tema hari ini adalah bicara menara kesombongan. Ya, kalau dalam gambar ini kira-kira ada begitu banyak tulisan-tulisan, ada begitu banyak kertas-kertas yang berserakan. Inilah yang kita lakukan setiap hari dalam hidup kita. Kita punya target, kita punya harapan, kita punya cita-cita, dan itu seringkali juga membangun satu hal-hal yang mungkin menjadi menara kesombongan yang coba kita tampilkan dalam hidup kita. Nah, hal sederhana adalah kalau kita bicara menara kesombongan, adalah bagaimana sebetulnya definisi itu sendiri. Bicara kesombongan ya. Sebentar ya, ini agak macet. Oke, iya. Bicara kesombongan dalam hidup kita, seringkali kita akan menghadapi atau kita seringkali juga berkomentar, ih banyak ya orang-orang yang kok seperti itu, kok sikap hidupnya seperti itu, begitu ya. Nah inilah menara-menara kesombongan yang coba dibangun oleh banyak orang di dalam hidup. Jangan-jangan kita pun termasuk di dalamnya. Ya, kata sombong, kata pongah gitu ya. Saya perhatikan di dalam kondisi sekarang bicara pemilihan pilkada ya untuk DKI. Nah, ibu-ibu kan bisa melihat tuh bagaimana ada orang yang kalau bicara selalu mengecilkan lawannya. Kalau bicara sama seperti jargon kecap, di mana kecap itu nggak pernah nomor 2. Kecap itu selalu nomor 1. Ya. Dan saya beri komentar seperti ini. Tidak sedikit orang yang berusaha membangun menara dalam hidup mereka melalui berbagai kegiatan sosial atau melakukan hal-hal yang sensasional. Apa kira-kira tujuannya? Ocehan di Twitter, di medsos, sering tampil di media, minta diliput. Nah inilah yang sedang dibangun. Menara dalam hidup kita manusia. Apa kira-kira tujuannya orang melakukan hal-hal seperti ini? Dan seringkali bersifat sensasional. Tujuannya apa kira-kira? Buka TV cetek remote ada, pindah TV sebelah ada gitu ya. Pokoknya hal-hal sensasional pasti kita kenal ya. Tadi saya menuju sini salah satu artis begitu ya, diancam penjara 7 tahun karena dia menggugah video yang melanggar pornografi begitu ya. Atau katakanlah hal-hal yang selalu sensasional yang dia buat di YouTube-nya gitu. Ya, dia punya YouTube pribadi gitu ya, dia unggah itu video itu. Itu artis Indonesia yang selalu memang orang berkomentar pokoknya kalau dia bikin selalu nyeleneh. Setiap kali orang tahu dia terkenal bukan karena prestasinya, tapi karena sensasionalnya. 7 tahun kata dia divonis. Ada juga politikus yang selalu kalau bikin kalimat, yang kalimatnya selalu menjorok ke satu orang, menjelekkan ke orang tertentu. Dan itu juga sampai bikin puisi segala gitu ya. Sensasional. Apa kira-kira tujuannya orang melakukan hal seperti ini? Popularitas, terkenal. Ibu masih ingat gambar apa itu? Menara. Menara apa? Babel kalau di Alkitab begitu ya. Di tanah Sinear ketika orang mencoba untuk membuat satu menara yang tinggi hampir mencapai langit. Tujuannya apa? Supaya kalau kita nanti terserak, kita kemana-mana, kita bisa masuk ke sana. Ngelihat menara itu, kumpul lagi di situ. Nama kita dikenal. Dulu pun sudah punya tuh hal-hal seperti itu. Hal-hal yang membanggakan. Nah zaman sekarang apalagi ketika media sosial itu menjadi satu wadah yang empuk di mana orang mau menumpang eksis. Makanya jangan heran ada artis YouTube, ada artis Instagram gitu ya. Saya juga baru tahu kalau kamu mau di like, di follow sampai ribuan orang itu beli. Anak saya bilang, mama beli ya beli masa. Masa apa? Masa mama baru buka Instagram sama aku yang buka Instagram, followernya banyakan mama. Mama mana ngerti, saya bilang beli-beli penggemar. Bisa beli mah katanya. Soalnya kulihat Instagram mama sama aku banyakan mama followernya. Padahal mama bukanya lebih baru dari aku. Kurasa mama beli gitu. Sampai ketawa-tawa dia kan. Ya dia tahu lah emaknya gak mungkin lah beli, mana ngerti. Saya mah cuma pasang, orang like, orang follow saya dan seterusnya begitu. Lalu dia bilang kalau mama mau lebih terkenal mah beli mah. Itu followernya makanya mama lihat temanku, dia klik temannya. Tuh mah bayangkan followernya bisa ribuan. Dari mana? Dia orang biasa, beli. Tuh orang mau terkenal sekarang bisa. Di YouTube jadi artis YouTube, jadi artis Instagram. Ya kita mau ngetop, wah gampang sekarang, wadahnya sangat banyak. Tujuannya satu, bagaimana mencapai popularitas. Nah ada sebuah kutipan yang pernah dikatakan oleh salah seorang ilmuwan ternama. Dia bilang there are only 2 kinds, ada 2 orang yang kita kenal. Yang pertama adalah orang itu melakukan atau orang itu merasa bahwa saya itu berdosa.
Dan orang yang kedua dia merasa bahwa di dalam keberdosaannya dia menjadi benar. Gak masalah gitu ya. Jadi dua orang ini mengatakan begini, tipe yang pertama itu bukan masalah. Kenapa? Karena memang dalam hidupnya dia merasa bahwa saya memang orang berdosa. Ya, saya memang orang berdosa. Saya pantas untuk dihukum. Nah, tipe kedua ini yang paling repot ya. Yang tipe kedua bilang bahwa saya adalah kalau dibilang ya seperti inilah saya. Ya, orang yang sombong yang tidak merasa bahwa dia berdosa. Nah, cuma dua jenis orang. Yang pertama adalah dia bahwa berasa benar-benar berdosa. Yang kedua adalah bahwa dia merasa, ya saya cuma melakukan hal seperti ini kok. Saya gak berdosa sebetulnya. Apa yang saya lakukan wajar kok. Ada di mana kita sebetulnya? Termasuk tipe yang mana? Dari dua jenis orang ini. Apakah kita betul-betul merasa bahwa kita adalah berdosa? Bahwa kita dalam kondisi ini betul Tuhan aku berdosa? Atau yang kedua, yang kita bilang ya justru itulah saya tetap benar kok apa yang saya lakukan. Ya, orang-orang yang punya kesombongan, orang-orang yang selalu mengatakan bahwa apa yang saya lakukan dibandingkan dia nggak ada apa-apanya. Dia jauh lebih berdosa. Tipe yang kedua yang menjadi bahaya, ini yang disebut dengan kesombongan. Dia tidak merasa apa yang dia lakukan itu salah di mata Tuhan. Tapi dia merasa wajar dan biasa. Ya jangan-jangan kita pun menjadi satu hal yang biasa ketika kita melakukan hal-hal yang kita anggap ya wajarlah Tuhan saya melakukan itu. Makanya di dalam masyarakat ada istilah berbohong untuk kebaikan, coba. Berbohong untuk kebaikan. Itu ngetop. Ya setiap orang menyetujui kata-kata berbohong untuk kebaikan. Misalnya, ya gimana lah kalau kita ngomong nanti ibu saya jantungan, meninggal ya saya bohongin aja. Tapi kan itu berbohong untuk kebaikan. Berbohong tetap berbohong. Pada saat kita mengatakan hal seperti itu dan kita tahu bahwa kita itu bohong, kita harus mohon ampun di hadapan Tuhan. Gak ada istilah berbohong untuk kebaikan. Ya. Nah berikutnya adalah bagaimana kalau kita melihat ibu-ibu, ini kok agak macet. Oke, sering dengar kalimat ini? Saya kutip lah, jangan-jangan kita sering ngucapin itu tuh. Cuman 3 yang saya kutip dari sekian banyak kalimat. Bayangkan jika saya tidak berada di sana, apa jadinya? Waduh ya, ini kalau kita bilang, waduh bayangkan, apa jadinya kalau saya nggak ada di sana? Untung ada saya di sana. Ya, hanya saya yang sanggup, tidak ada orang lain. Nah saya coba bandingkan kalimat-kalimat itu dengan kisah seekor ayam. Ayam jago, setiap pagi dia pasti berkokok. Kira-kira waktu dia berkokok apa yang mau dibuktikan oleh seekor ayam itu? Ya walaupun kita kan nggak kenal itu, nggak kenalan sama ayam itu kan. Tapi kira-kira apa yang mau dibuktikan dari si ayam itu setiap pagi dia berkokok? Hah? Dia mau menggambarkan, lihat nih kalau aku berkokok hari mau pagi. Gitu kan? Ya, jadi nggak akan tengah malam dia berkokok. Dia mau gambarkan ke dunia, dengarkan kokokanku. Kalau aku berkokok pasti hari sudah pagi. Pertanyaannya, kalau ada yang iseng, ayam, kalau kau nggak berkokok, hari berubah pagi nggak? Tetap pagi kan? Nah, kita jangan-jangan kayak ayam itu gitu loh. Kita selalu mengatakan bahwa saya itu ada, itu karena saya. Padahal dengan sendirinya kita gak berkokok pun kayak ayam itu. Wah tetap pagi kok. Kita gak perlu kalimat-kalimat ini sebetulnya dalam hidup kita. Kenapa sih mesti keluar kalimat itu? Ya, bayangkan jika saya gak ada di sana apa jadinya? Coba lihat ALF, hanya saya yang sanggup mengatur itu. Misalnya gitu ya, tapi bukan Bu Meta maksudnya ya. Untung ada saya di sana, kalau nggak ada, matilah itu ALF tuh. Nah tuh, aduh kalau kalimat-kalimat ini diucapkan geli saya. Ya sama seperti si ayam tadi, yang dia mau membuktikan kalau saya nggak berkokok jangan harap pagi itu datang. Jadi dia mau seperti berjasa, dengarkan kokokanku, hari berubah menjadi pagi. Padahal kalau kita ngomong sama si ayam, ayam gak usah berkokok, besok juga pagi. Sudah pasti itu. Ya, kita lupa apa yang kita punya itu semua bukan milik kita. Sama ya sekarang kalau misalnya kita bilang dengan tubuh kita. Ini kan kita punya tubuh nih. Lalu kita bilang sama jantung kita. Jantung berhenti dong berdetak. Kamu kan ada dalam tubuhku. Coba deh berhenti. Ayo cepat berhenti. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Itu jantung tetap jalan. Lalu kita bilang gimana sih jantung udah dibilang berhenti sebentar. Jantung itu tetap dia berdegup. Artinya apa? Yang ada dalam tubuh kita pun bukan milik kita. Bukan milik kita. Kita mau hentikan seperti apapun, itu hanya karena kemurahan Tuhan.
Dia bisa terus berjalan, dia bisa terus berdetak. Jadi nggak ada sebetulnya kita bisa sombongkan. Apa yang ada dalam diri kita bukan milik kita. Semua milik Tuhan. Ya, kalau kita masih bisa ketawa, kita masih bisa berpikir, kita masih bisa berjalan, apapun yang kita bisa lakukan hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Tapi seringkali kan kita lupa. Tadi kalau nggak salah Maria sempat bicara di sini bahwa ketika kita masih bisa bernafas tanpa bantuan alat pun itu karena anugerah Tuhan. Betul. Ya, papa saya baru pulang dari rumah sakit kemarin. Lucunya adalah di rumah sakit ketika dia harus memasukkan obat untuk melancarkan darahnya. Dia waktu hasil MRI dilihat otak sebelah kanannya itu lebih dari separuh sudah membeku gitu, sudah pengapuran. Jadi di otak kanannya itu hanya tinggal 1/4 lah lebih kurang bekerja. Yang otak kiri itu banyak ceplokan-ceplokan hitam, gumpalan-gumpalan darah. Karena memang ini udah stroke yang ketiga. Ya. Dokter cuma bilang begini, Bu, untuk orang seusia Bapak ini udah luar biasa nih masih hidup. Saya bukan nakut-nakutin, untuk orang seusia Bapak, luar biasa masih bisa hidup. Karena biasanya orang udah nyerah, karena otak itu udah gak berfungsi. Kalau otak udah gak berfungsi, ketutup, kesumbat begitu itu udah vital ya. Karena kalau tangan, kalau kaki masih bisa. Tapi kalau otak dia yang mengatur seluruh organ tubuh gitu. Nah waktu di sana dilakukan pengobatan, yang lucu adalah alat di rumah sakit itu harus nyewa. Lebih mahal nyewa alatnya daripada harga obatnya. Saya gak habis pikir. Terus saya tanya, rumah sakit ini gak punya alat? Enggak, harus nyewa Bu. Oh ya, berapa lama nyewanya? Paling sebentar seminggu. Saya udah hitung nih ya, seminggu nyewa alat. Gak ada alatnya, gak ada Bu. Saya baru pernah loh, saya bilang selama papa saya dirawat ini bulak-balik ya. Papa saya entah berapa rumah sakit. Pokoknya setiap tahun pasti langganan dengan rumah sakit tertentu. Saya bilang, itu gak pernah lo nyewa alat. Baru kali ini nyewa alat. Ya emang begitu Bu. Dan celakanya waktu alat itu kita beli di luar, coba kita pasangkan di rumah sakit, mereka bilang nggak bisa pakai alat yang ini, harus alatnya rumah sakit. Ya persis kayak cerita itu ya, jualan burung tekukur, jualan burung domba di Bait Allah ya, harus dari dalam, nggak boleh dari luar. Kayak gitulah. Alat yang sama adik saya belikan. Ya dia bilang pakai alat ini aja deh, saya beliin daripada nyewa, udah nggak apa-apa nanti di rumah kalau perlu bisa pakai. Sampai rumah sakit mereka bilang nggak bisa dipasang, alat ini mah lain katanya alat kita, cuma beda merek. Ya sama alatnya, cuma beda merek, mereka bilang nggak bisa dipakai. Aduh dalam hati saya, betul ya, kalau kita bisa hidup tanpa alat, itu memang kemurahan Tuhan. Ya, jadi kalimat-kalimat ini membuat kita menyadari bahwa sebetulnya inilah yang kita coba bangun dalam hidup kita. Hal-hal yang menyatakan bahwa saya punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh orang lain, bukankah itu kesombongan? Ketika kita menilai diri kita lebih tinggi daripada orang lain, bukankah itu kesombongan? Ibu-ibu terkasih, saya mengutip diskusi dari seorang filsuf dengan pelaut. Mungkin ada yang udah pernah baca kisah ini. Tapi menggelitik hati saya. Filsuf ini seorang ahli yang betul-betul ahli filsafat, belajar tentang kehidupan. Dia bertanya kepada si pelaut, apakah Anda mengerti filosofi? Lalu si pelaut bilang, wah tidak, saya nggak ngerti. Si filsuf bilang, sayang sekali Anda telah kehilangan setengah dari seluruh hidup Anda. Jadi separuh karena kau gak mengenal filsafat udah hilang. Anda ngerti matematik? Kata si filsuf. Gak ngerti juga kata si pelaut itu. Lalu si filsuf itu menggeleng-gelengkan kepala. Sayang banget. Aduh Anda bahkan gak mengerti matematik. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari hidup Anda. Wah gak ada artinya banget nih si pelaut nih ya. Tiba-tiba ada ombak besar. Wah, perahu itu mulai terombang-ambing. Beberapa tempat udah mulai basah, siram air gitu ya. Dan kayaknya naga-naganya orang bilang, ini perahu mau tenggelam. Lalu filsuf tersebut mulai gemetar ya. Lah si pelaut itu bertanya, Tuhan Anda bisa berenang? Filsuf itu bilang, enggak bisa, saya enggak bisa berenang. Tolonglah saya. Lalu kata si pelaut itu, sayang sekali. Anda sudah kehilangan seluruh hidup Anda sekarang. Sering kan kita menghina orang begitu kan. Aduh bodoh banget kamu gini aja gak bisa, malu-maluin. Kamu astaga gini juga gak bisa, malu-maluin. Tapi akan ada masanya di mana ya itu tadi hal sederhana. Bisa berenang? Enggak. Sebentar lagi mau tenggelam. Sayang sekali. Kau gak setengah lagi hilangnya. Seluruh hidupmu hilang sekarang. Nah, berapa banyak kita juga seringkali begitu dalam hidup kita kan. Bisa ini? Enggak. Jadi ibu apa sih bisanya? Nah itu pertanyaan kita kan.
Ini gak bisa, itu gak bisa, apa yang ibu bisa? Mulai lagi kalimat-kalimat seperti ayam tadi kita tonjolkan. Diskusi ini menarik ya. Kita akan melakukan atau kita sering mendengar dalam hal yang berbeda tentang diskusi ini. Masih ingat film ini? Wah, pasti diingat ya. Pemain filmnya yang ganteng itu, Leonardo DiCaprio. Walaupun sudah tua sekarang tetap cakep, tetap ganteng. Entah RCTI udah putar berapa puluh kali ya. Sampai hafal kita adegan dia nyanyi di kapal, adegan dia kejar-kejar udah hafal ya. Nah saya gak cuplik lagi nih. Tadinya saya mau tayangkan sedikit tapi dalam hati saya ibu-ibu ini pasti hafal banget tuh film ya. Nah kisah kapal mewah Titanic di tahun 1912. Ini kalimat yang bisa kita ambil dari kalimat ini adalah Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal terbaik, termewah dan terkuat di jagat ini. Ini bagi pembicaraan yang membuat kapal itu. Pada saat orang melihat kemegahan kapal Titanic dia bilang, Tuhan pun sekalipun Tuhan dia gak akan mampu menenggelamkan kapal terbaik, termewah dan terkuat di jagat ini. Kalau ibu-ibu nonton film itu, ini cuma nonton ya, bagaimana divisualisasikan kapalnya hebat banget ya. Meja makannya, tempat rekreasinya, aduh dapurnya, ruang untuk mereka bersantai dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Katanya Tuhan yang gak mampu menenggelamkan kapal terbaik, termewah dan terkuat itu. Ternyata kapal itu tenggelam karena kondisi menabrak gunung es. Nah sekarang kalau kita lihat emang si gunung es itu melakukan apa? Sampai tertabrak kan gitu masalahnya. Kapal ini kan mewah, megah, terbaik. Kok bisa ditabrak? Apa salah gunung es? Sama seperti kita, waktu anak kita belajar jalan dulu, dia belajar dia nabrak meja. Yang kita pukul mejanya kan, salah meja. Kenapa kok ada di sini? Anak kita mah gak salah. Ya kan? Lalu jalan nabrak kursi. Lalu kamu bilang lagi, ibu-ibu bilang, siapa naruh kursi di sini? Anak saya jalan sampai nabrak. Anak saya gak salah, kursi yang salah. Padahal tuh kursi udah puluhan tahun di situ. Tanpa kita sadari, kita pun membentuk hal-hal yang mengizinkan orang menganggap bahwa saya itu selalu benar. Ketika dia nanti menjadi seorang mahasiswa, ada orang menyanggah dia gak bisa terima. Kenapa? Karena di keluarga aku papa mamaku bilang aku gak pernah salah, aku benar. Saya nemuin tuh banyak orang yang model begitu. Gak mau kalah dia kalau diskusi. Kalau disalahin kenapa nilaimu jelek, kenapa gak lulus? Dosennya gak bisa ngajar, enak aja kalimat dia. Teman-temannya bisa lulus dia enggak, dia bilang dosennya gak bisa ngajar. Padahal dia gak ngerti, baca soalnya pun gak ngerti gimana dia jawab gitu loh. Ya, kita kan ketemu orang-orang tipe gitu. Nah, gunung es ini katanya, coba kalau kita lihat. Ini kondisi pada saat Titanic menabrak gunung es. Memang yang kelihatan hanya sedikit. Di bawahnya luar biasa tuh gunung es besarnya. Kondisinya adalah gak ada bulan, gak ada angin, gak ada ombak, gak ada ayunan yang mengguncangkan. Kondisi laut sangat tenang. Tapi justru yang seperti inilah yang memungkinkan Titanic bisa menabrak gunung es. Kenapa? Orang bilang, ketika ada guncangan air ombak, itu pasti akan tersingkap gunung es itu. Keguncang, oh ada keguncang. Tapi begitu tenang, orang terlena kan dalam ketenangan itu kan. Sehingga gak waspada, tertabraklah itu. Jadi aneh buat orang-orang bilang, kok bisa ya kondisi yang tenang, di mana cahaya bulan tidak menyilaukan, tidak ada ombak, tidak ada air bergelombang, tidak ada hal-hal yang menakutkan. Justru itu yang membuat Titanic menabrak gunung es. Ya, 1.500 jiwa melayang dalam kondisi ini. Kesombongan. Ketika orang mengatakan bahwa tidak akan ada bisa yang menenggelamkan kapal ini. Tuhan punya rencana yang berbeda dengan manusia. Kekayaan, kekuasaan, kesuksesan adalah sebagian dari hal-hal yang bisa membuat seseorang merasa dirinya mampu. Merasa tidak memerlukan orang lain. Bahkan seringkali merasa tidak perlu Tuhan. Saya hebat, saya selalu benar, saya sangat pintar. Kalimat-kalimat ini menyatakan bahwa saya bisa kok tanpa Tuhan, saya bisa mendapatkan itu. 1 Petrus 5 ayat 5, kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat 5. Oke. Kita baca sama-sama ya. 2, 3.
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tidak ada yang dikasihi Allah ketika kita menyatakan kita tidak butuh Allah. Kita sombong, kita congkak, jelas. Allah menentang orang-orang yang seperti itu. Tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Kita boleh hidup karena belas kasihan Allah. Kita boleh ada saat ini karena belas kasihan Allah. Jadi nggak bisa kalau kita bilang saya itu punya segalanya. Ya, saya adalah punya kekuasaan, saya selalu benar, saya kaya. Apapun juga ini nggak akan bisa menyenangkan hati Allah. Ya, coba kita mau lihat sama-sama. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Kita mau lihat. Satu pembacaan tentang firman Tuhan yang ibu-ibu pasti sering dengar ya. Udah hafal mungkin kisah ini. Saya mau ulang sedikit. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Saya bacakan ayat yang ganjil, ibu-ibu bacakan ayat yang genap. Kita bergantian ya. Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Saya bacakan ayat yang ganjil, ibu-ibu bacakan ayat yang genap. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain pun turut makan bersama-sama dengan dia. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Iya. Kisah ini sering ya kita dengar ya. Bagaimana bukan orang sehat yang memerlukan tabib, bukan orang sehat yang perlu dokter. Tapi adalah orang-orang yang butuh pertolongan yang perlu dokter. Orang-orang yang butuh dibenarkan yang perlu juru selamat. Seperti itu. Ya. 4 bagian yang kita bisa lihat dari Lukas ini. Ya, saya ambil yang pertama adalah Yesus memanggil Lewi. Dia panggil Lewi untuk menjadi pengikutnya. Kalau kita lihat di Matius 9, kita akan menemukan Lewi ini sama dengan Matius. Ya, Lewi ini sama dengan Matius. Dia dipanggil oleh Tuhan dan coba kita mau bandingkan. Satu orang bisa bukakan 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Satu orang ibu-ibu yang mau bagikan, bacakan buat kita. Kita mau bandingkan. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Satu orang silakan. Tidak ada kata yang pantas yang kita ucapkan pada saat Allah memanggil kita dan kita bilang kita punya kelebihan dibanding orang lain. Korintus bilang kadang-kadang orang yang tidak terpandang, orang-orang yang gak terhitung, orang-orang yang dianggap sebelah mata, itu justru yang Tuhan pakai. Ketika Yesus memanggil Lewi di bagian pertama, kita lihat siapa sih Lewi itu? Lewi itu siapa? Seorang pemungut cukai. Adanya di mana? Duduk di rumah cukai. Ibu-ibu tahu kenapa pemungut cukai itu dibenci oleh orang Yahudi? Iya, mereka itu memungut pajak besar, mengambil keuntungan untuk diri mereka, dan mereka memeras bangsanya sendiri untuk disetorkan ke penjajah, dalam hal ini Romawi. Itu yang dibenci oleh orang-orang Yahudi, karena mereka bilang berkhianat kepada bangsanya sendiri. Nah, kondisi ini yang kita lihat, siapa sih Lewi? Orang yang dianggap sampah di masyarakat.
Dan gak ada temannya orang-orang seperti itu. Masih ingat kisah Sakeus ya? Nah, Sakeus juga pemungut cukai. Ya, dia pada saat mau bertemu Yesus, ya dia sampai punya keinginan siapa sih itu Yesus? Dia sampai naik ke atas pohon dan kita tahu kisah itu. Yesus justru mau mampir ke rumah si Sakeus. Sakeus turunlah, aku mau mampir ke rumahmu. Tuh bayangin aja. Yang lain semua rebutan mau salam Yesus, kira-kira kalau kita ketemu Gubernur Ahok gitu ya. Mau ketemu Gubernur Ahok kita sampai ke balai kota pagi-pagi gitu ya. Teman-teman saya bilang, ayolah kita ke tempatnya Pak Ahok. Pagi-pagi ngapain? Foto katanya. Pak Ahok tuh jam segitu bisa difoto. Ya, yang teman-teman mahasiswa dari Medan dari mana pagi-pagi itu ya udah pada nongkrong di balai kota berfoto. Nah bayangkan kalau kayak Sakeus begitu ya, orang-orang rebutan, tiba-tiba Pak Ahok itu ketemu Sakeus dia bilang, Sakeus aku mau mampir di rumahmu mau makan-makan, bayangin tuh. Dia pendek, gak mungkin dia bisa mengalahkan orang-orang yang lebih tinggi badannya sampai dia harus naik ke atas pohon, justru dia yang dilihat. Nah, aduh kalau kita lihat jadi Sakeus enak bener ya. Disebut lagi namanya. Kalau yang lain salam-salaman belum tentu tahu. Ya, kenal kau Yesus? Kenal. Yesus kenal dia? Enggak, kata Yesus. Ya kan kita seringkali kok ditanya gitu kan. Kenal sama Marley? Kenal. Marley kok kenal dia? Enggak tahu Bu Iva siapa? Katanya. Lah, kita bilang kita kenal si Marley katanya. Gitu kira-kira ya. Bagian kedua, Lewi meninggalkan segala sesuatu. Meninggalkan segala sesuatu. Coba kita lihat Matius 19 ayat 22. Kita bandingkan. Apa tuh meninggalkan segala sesuatu? Matius 19 ayat 22. Ini kontras banget nih. Ya, silakan satu orang. Matius 19 ayat 22. Pemuda kaya. Yang mau masuk surga kira-kira. Kau sudah lakukan ini? Udah. Kau sudah lakukan itu? Udah. Ini? Udah. Itu? Udah. Udah pastilah Tuhan. Semua udah. Oke sekarang jualah hartamu. Langsung dia lemes. Itu yang gak bisa. Tapi Lewi gak begitu. Lewi yang dilakukan apa? Dia meninggalkan segala sesuatu di ayat 28. Dia tinggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Kalau kita mengatakan kita mau mengikut Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Gak bisa kita katakan saya mau mengikut Tuhan tapi aku masih seperti yang dulu, seperti ini juga. Gak bisa. Ya, tinggalkan segala sesuatu. Hal-hal comfort zone kamu, zona nyamanmu kau harus tinggalkan. Kita berat akan meninggalkan zona nyaman kita bukan? Kalau kita yang bekerja, ada hal-hal di mana posisi kita itu sudah sangat aman. Sehingga gak melakukan apapun, udah digaji. Gak berprestasi pun dapat duit. Gak ngapa-ngapain pun dapat teguran. Waktu itu disuruh pindah, waduh dia gak bisa. Gak bisa lah, saya udah enak banget di sini. Inilah zona nyaman. Orang-orang yang ada di zona nyaman gak akan pernah mau maju. Saya kalau suruh karyawan ikut pelatihan, saya bilang kamu ikut pelatihan, nanti setelah kamu selesai dari pelatihan kamu lapor ke saya, akan ada tugas-tugas yang menanti. Gak usah saya lah Bu, saya udah tua, dia aja Bu ikut pelatihan. Orang-orang seperti ini gak akan mau dia berkembang. Cukup dengan apa yang sekarang dia punya. Disuruh maju, gak mau lagi. Jangan-jangan kita juga begitu, suruh belajar firman Tuhan, udah banyak tahu kok. Suruh baca ini, udah hafal. Suruh kerjaan ini, apalagi dulu udah pernah dilakukan. Nah orang-orang yang seperti ini akan sulit ketika kita mau full belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu belajar gak akan pernah ada habisnya. Kita akan berhenti belajar pada saat Tuhan panggil kita pulang. Saat ini masih ada waktu di mana kita dikasih kesempatan untuk belajar, dan belajar. Inilah satu kondisi di mana anugerah yang kita terima dari Tuhan. Mengajarkan kita untuk terus bertumbuh dalam anugerah itu. Ibu-ibu masih ingat tentang kisah sobekan Alkitab untuk membungkus tempe? Yang menjadi viral di Facebook. Jadi ditemukan potongan-potongan Alkitab, sobekan Alkitab untuk membungkus tempe. Lalu orang-orang yang tidak seiman dengan kita mengatakan, wih terhina banget itu kitab suci bisa buat pembungkus tempe. Tapi beberapa orang mengatakan justru bagi kami puji Tuhan. Makin banyak orang yang bisa membaca kitab suci itu dari bekas pembungkus tempe. Yang kita mau katakan adalah kalau kita saat ini masih bisa baca Alkitab dengan sangat bebas. Masih banyak orang-orang yang tidak bisa membaca Alkitab seperti kita. Masih banyak anak-anak Tuhan yang menunggu-nunggu kapan mereka bisa membaca Alkitab dengan sangat bebas. Tanpa tekanan, tanpa rasa takut.
Tapi kita yang bisa dengan bebasnya membaca Alkitab, buat kita menjadi satu hal yang biasa. Bahkan jangan-jangan kita gak pernah lagi baca itu hanya di gereja atau di persekutuan ALF. Tapi saya yakin ibu-ibu enggak lah ya, saat teduh kita sangat baik ya. Saya percaya ibu-ibu di tempat ini enggak seperti itu. Tapi banyak sekali ya. Alkitab pun sampai mereka itu enggak tahu. Enggak tahu dalam arti begini, ya mereka hafal itu hanya ayat-ayat yang memang sering diungkapkan oleh pendeta. Ada beberapa kitab yang mereka malah enggak tahu. Kayak Zefanya, mereka enggak tahu ada Alkitab itu. Obaja, itu ada Bu Alkitab itu. Ada Alkitab, ada. Oh ada ya, Hagai, kok ada ya? Dia cuma tahu Matius, kan sering tuh dengar Wahyu dia yang paling hafal. Karena itu aja yang dia buka. Ya, jadi kalau kita lihat mengikut Yesus ada harga yang harus kita bayar. Meninggalkan segala sesuatu. Lewi melakukan itu. Tapi ironisnya ada orang-orang yang tidak suka ketika Lewi bersuka cita mengadakan pesta. Dia mengundang sesama pemungut cukai, dia mengundang orang-orang lain turut bersama dengan dia. Selalu ada sukacita ketika orang bertemu dengan Kristus. Selalu ada luapan kegembiraan ketika orang bisa bersentuhan langsung dengan kasih Tuhan. Jadi kalau kita mau membagikan sukacita itu, kenalkan orang lain kepada Kristus. Ada sukacita yang akan didapatkan oleh orang itu. Pada saat Lewi juga mengadakan pesta itu, ada sikap orang Farisi yang tidak menyukai. Kok bisa ya Yesus itu ada bersama dengan orang seperti itu? Kok bisa ya Yesus itu makan dan minum dengan orang-orang berdosa? Dia menempatkan dirinya tidak berdosa. Menara kesombongan ada di dalam dirinya. Pertentangan Yesus dan orang Farisi atau ahli Taurat ini menjadi hal yang menarik. Ketika Yesus tidak mendiamkan hal itu. Ya kalau kita lihat di ayat 31. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa. Supaya mereka bertobat. Artinya Yesus tidak mendiamkan perkataan yang tidak benar itu. Tapi dia juga menyanggah, dia mengatakan bahwa orang-orang yang sakit yang membutuhkan tabib. Dan orang-orang berdosa yang membutuhkan aku. Begitu. Ya. Saya mau ingatkan sedikit tentang siapa sih itu sebetulnya orang Farisi. Ya, siapa itu orang Farisi? Coba kita lihat ya. Ada pemungut cukai, ada orang Farisi. Pemungut cukai ini adalah orang yang memungut pajak dari bangsanya sendiri lalu disetor ke pemerintah Romawi. Pemungut cukai itu mengambil uang dari pajak itu untuk diserahkan kepada penjajah. Mereka itu sangat dimusuhi. Mereka dianggap berkhianat. Mereka dianggap melayani penguasa Romawi. Dan mereka itu sangat dianggap tidak orang atau dipandang sebelah mata oleh bangsanya sendiri. Ya, mereka dianggap orang yang banyak dosanya. Mereka dianggap orang-orang yang bukan bagian yang mengenal Allah. Kira-kira begitu. Tapi si orang Farisi ini, orang Farisi itu digambarkan sebagai pengamat dan penegak hukum Taurat yang sangat teliti. Aduh pakai kata sangat di situ. Pokoknya dia tuh hafal setiap kalimat demi kalimat. Dia hafal setiap apa yang dimaui oleh Taurat. Orang yang sangat terpuji. Mereka menjadi pengamat pelaksanaan hukum yang sangat teliti. Mereka memiliki kerangka berpikir bahwa Allah mencintai orang yang taat hukum Taurat dan menghukum yang tidak patuh pada hukum Taurat. Setiap kali orang yang melanggar hukum Taurat pantas dihukum. Semua harus patuh. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi itu sangat terpuji. Mereka menjalankan apa yang Taurat inginkan. Tetapi di satu sisi mereka mengecilkan para pemungut cukai. Mereka menganggap bahwa orang-orang berdosa itu tidak selevel dengan mereka. Masih ingat doa mereka kan? Apa yang mereka lakukan? Mereka berdiri di tikungan jalan. Mereka bersuara keras mengatakan aku bersyukur aku tidak seperti dia si pemungut cukai. Kesombongan ada dalam diri orang Farisi. Dan itu yang ditegur oleh Allah. Dalam hidup kita juga akan banyak bertemu dengan orang-orang yang mungkin menegur atau mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang hidup kita. Saya ambil contoh kisah ini. Bisa kebaca gak tulisannya? Ada suami istri menuntun keledai. Bagian pertama, si suami dan istri naik di atas keledai berduaan. Lalu orang berkomentar, bakal mati deh tuh keledai. Tuh komentar orang. Lalu karena mereka dengar komentar ini,
Udahlah istrinya turun, udahlah Pak, Bapak aja yang naik keledainya. Lalu orang kedua bilang, laki-laki gak sayang istri. Lalu suaminya bilang, tuh kan aku dicap begitu, udahlah gantian, kau saja yang duduk, aku yang jalan. Lalu orang bilang, ya pasti laki-laki ini takut sama istrinya. Makanya istrinya yang naik keledai. Lalu mereka bilang, oke lah daripada diomongin orang, kita tuntunlah keledai ini. Kita jalan kaki sambil tuntun keledai. Bego banget punya keledai gak dinaikin. Tahu arti gambar ini? Apapun yang kita lakukan, orang pasti berkomentar. Ya, bodoh, bego, kalimat-kalimat itu. Gak ngerti, aduh begini aja kok begini, begono dan seterusnya. Jadi kalau saya simpulkan, sebagai garam dunia, bukankah seharusnya hidup kita dapat memberikan dampak yang baik? Orang mau ngomongin apa terserah sepanjang kita tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Saya sering bilang sama mahasiswa saya, kalau kamu melakukan hal baik, hal jujur, orang ada yang pro, ada yang kontra sama kamu. Kalau kamu melakukan kecurangan, orang juga ada yang pro, ada yang kontra sama kamu. Sekarang kamu pilih yang mana? Kau mau melakukan yang jujur? Apa kau mau melakukan hal yang tidak jujur? Yang jujur, Bu. Yang jujur ada satu yang pasti pro sama kamu, Tuhan. Sudah pasti. Kalau kamu melakukan yang tidak jujur, ada satu juga yang kontra sama aku yang sudah pasti. Tuhan. Tinggal itulah hidup kita. Kita sebagai garam yang harus memberikan dampak, memberikan pengaruh, lakukan apa yang benar. Kalau orang bilang sombong banget, belagu banget, ini banget, kita kembalikan lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, ingat gambar ini, semua orang akan berkomentar. Dinaikin dikomentarin, naik satu dikomentarin, naik gak naik dua-duanya dikomentarin. Yang benar gimana? Gak bawa keledai katanya gitu yang benar. Jalan kaki gak nuntun keledai gak bawa apa-apa. Tapi kan bukan itu masalahnya. Apapun yang kita kerjakan orang pasti berkomentar. Ibu-ibu kekasih Kristus, ingat kesuksesan yang kita pakai, yang kita capai, jangan membuat kita membangun menara kesombongan. Kita sukses, kita berhasil di mata orang, jangan-jangan kita mulai mendirikan menara-menara itu sedikit demi sedikit. Akibatnya kita akan melupakan Tuhan dan kita akan memandang rendah orang lain. Kucing itu ketika bercermin yang dia lihat bukan kucing, singa. Padahal kucing. Ketika kita memandang diri kita, siapa sih yang kita pandang? Orang yang hebat luar biasa bukan? Kalau gak ada saya, matilah gereja itu. Kalau saya nggak ada, bayangkan saya nggak di situ, nggak jalan persekutuan itu. Kita persis kayak kucing itu, ya kucing tapi gayanya kayak singa. Nah kita pun begitu, kita akan memandang orang lain rendah, kita melupakan Tuhan. Pada saat kita mulai membangun menara kesombongan itu setiap hari, kita pupuk dan kita pupuk dengan hal-hal yang membuat orang lain kadang melihat kita, kok nggak seperti apa yang firman Tuhan ajarkan. Ya, penutup kita adalah, kita mau baca sama-sama ya, tinggal gitu kejelas. Amsal 16 ayat 18 dan Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, boleh dibuka Alkitab kalau ibu-ibu nggak jelas di sini warnanya. Yang satu lagi Amsal 16 ayat 18, kita baca ayat ini sama-sama ya, untuk ngingetin kita. Bagaimana menara kesombongan itu seharusnya tidak boleh ada dalam hidup kita. Kita mulai dari yang Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama. 2, 3. Selidiki aku ya Allah. Kenalah hatiku, ujilah aku. Kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Oke, Amsal 16 ayat 18 kita baca di depan. 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ingat, ketika kita congkak, kita akan hancur. Ketika kita mulai merasa bahwa kita paling hebat, kita akan jatuh. Ya, 2 ayat ini biarlah mengingat kita bahwa menara kesombongan yang terus kita lakukan, kita pupuk sedikit demi sedikit, seperti konsep menara Babel di Sinear itu, Tuhan akan hancurkan. Dia tidak suka dengan kesombongan. Dia mengasihi orang-orang yang rendah hati.